Nama saya Nurul, saya dari Malang. Saat ini saya menjadi dosen di Universitas Islam Raden Rahmat Malang dan juga alhamdulillah berkesempatan menjadi mahasiswa PhD in Islamic Finance di INSEF University Malaysia. Saya sudah mempunyai cita-cita untuk melanjutkan pendidikan tinggi ini sejak saya SMA gitu. Karena dari keluarga besar saya itu belum ada sama sekali yang melanjutkan pendidikan sampai universitas karena terbatas secara finansial. Nah, oleh karena itu, dengan saya melanjutkan PhD ini, saya berharap selain bisa menjadi support karir saya sebagai seorang akademisi, saya juga berharap ilmu yang saya dapatkan ini bisa menjadi modal gitu bagi saya untuk mendidik anak-anak saya, mengarahkannya, dan juga bisa menjadi role model buat adik-adik saya untuk tetap melanjutkan pendidikan tinggi. Dan keterbatasan finansial itu tidak bisa menjadi penghambat gitu untuk kita melanjutkan pendidikan tinggi karena sudah tersedia berbagai macam beasiswa dari pemerintah. Seperti yang alhamdulillah saya dari S1 sampai S3 ini dapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. University ini merupakan universitas terbaik ya saat ini di dunia yang dalam bidang Islamic Finance, di mana dia mempunyai kurikulum yang komprehensif dan juga mempunyai tenaga pengajar yang berkualitas gitu di bidang Islamic Finance dari berbagai negara. Selain itu, dengan kuliah di INSEF University, kita mempunyai potensi koneksi global atau jaringan global karena mahasiswa dari INSEF ini dari berbagai negara. Terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar ya di mendaftar PhD di INSEF University. Yang pertama, persiapkan bahasa Inggris gitu karena sebelum masuk INSEF itu kita diminta submit sertifikat IELTS minimal 6 seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan bahasa Inggris. Selain itu juga bahasa yang digunakan sebagai medium of interaction dan assignment semuanya menggunakan bahasa Inggris. Terus yang kedua, persiapkan motivation letter dan juga rekomendasi, surat rekomendasi dari atasan tempat bekerja ataupun dari dosen. Bagi yang mau mengambil program PhD by Research, maka teman-teman harus mempersiapkan draft proposal riset. Tapi kalau ngambil program yang seperti saya, PhD by Coursework and Dissertation, itu tidak perlu prepare proposal riset seperti itu. Ya, alhamdulillah saat ini saya berkesempatan menjadi awardee beasiswa Indonesia Bangkit dari Kementerian Agama yang bekerja sama dengan LPDP seperti itu. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, kita bisa membuka informasi ya yang ada di websitenya Kemenak, beasiswakemenak.go.id seperti itu. Kemudian kita bisa melihat di situ ada buklet panduan beasiswa, ada tata cara pendaftaran, universitas tujuan, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita baca semua panduan dulu sebelum kemudian kita mengisi data diri kita secara online di website tersebut. Dan kita upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Nah, setelah itu akan ada pengumuman administrasi. Jika kita lolos tes administrasi, selanjutnya nanti akan ada tes skolastik gitu atau semacam tes potensi akademik. Nah, nanti selanjutnya ketika lolos dengan tes ini, maka kita akan ada lagi satu tes wawancara. Dan ketika lolos wawancara udah final, kita bisa menjadi awardee beasiswa Indonesia Bangkit. Yang pertama, menjadi juara satu dalam lomba paper competition yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji bekerja sama dengan MES tentang investasi pengelolaan dana haji. Yang kedua, alhamdulillah berkesempatan menjadi juara 2 dalam lomba paper competition yang diselenggarakan oleh Maybank Syariah bekerja sama dengan MES. Yang ketiga, alhamdulillah berkesempatan menjadi juara 2 pada Karisma OJK 2022 tentang Sustainable Finance. Yang pertama, tentunya bisa
meningkatkan skill kita dalam penelitian seperti itu. Karena nanti biasanya ketika kita submit paper competition kita mendapatkan feedback gitu dari reviewer sehingga itu bisa kita jadikan sarana improvement keterampilan menulis kita. Yang kedua itu bisa jadi bisa membuka peluang kolaborasi dan akses informasi ke depannya seperti itu dari sesama peserta paper competition, dari institusi penyelenggara ataupun dari pemerintah yang hadir pada acara itu seperti itu. Selanjutnya juga bisa menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan reward karena biasanya finalis paper atau pemenang ini akan diberikan reward oleh panitia penyelenggara berupa financial reward ataupun non-financial reward seperti kesempatan menjadi asisten penelitian, kesempatan mendapatkan beasiswa atau magang dan lain sebagainya. Pastikan kita menulis topik sesuai dengan topik yang diminta gitu, yang tertulis dalam paper competition. Nah, terus yang kedua, pastikan kita mengikuti author guideline yang sudah disediakan dan kita harus belajar juga presentasi gitu, presentasi yang efektif gitu, karena nanti peserta paper competition ini diminta untuk mempresentasikan papernya gitu dalam waktu 10 atau 15 menit dan poin presentasi ini biasanya juga ada nilainya seperti itu. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Saya tunggu teman-teman semuanya di INSAFE University. Semangat!